Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang pertama-tama dan yang paling mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kini kita dapat berkumpul di musala Nurul Iman yang kita cintai ini. Salawat berpakaian salam turun junjungan Allah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua BKM, yang terhormat tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, serta yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Manusia di Akhir Zaman dan Hari Kiamat. Manusia di akhir zaman ini sangat banyak melakukan kemaksiatan. Salah satunya perzinaan, mencuri, berbohong, dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman ini yang ditunggu-tunggu oleh hari kiamat. Waktu yang singkat, Rasulullah SAW pernah bersabda, tanda-tanda hari kiamat salah satunya ialah waktu terasa pendek, manusia merasa hidup masih lama lagi, serta manusia banyak menunda taubatnya. Dan di saat hari kebangkitan, manusia sibuk untuk mempertanggungjawabkan jasanya, umurnya, amalnya, serta hartanya. Dan untuk apa? Selama di dunia, ia melakukan hal-hal apa yang dilakukannya. Padahal Allah telah memberikannya kesempatan yang cukup lama untuk bertaubat selama di dunia. Dan tanda-tanda hari kiamat yang pertama ialah terbitnya matahari dari barat. Di saat terbit matahari dari barat, di saat itulah pintu taubat ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maupun kita berdoa sekalipun untuk pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sia-sia dan tidak berguna. Dan di saat hari kiamat tiba, ada pun fitnah yang lebih kejam, yaitu fitnah Dajjal, munculnya Dajjal. Ialah makhluk Allah yang sangat kejam fitnahnya. Ia akan mengutari dunia selama 40 hari, kecuali menyebarkan fitnah di Mekah dan Madinah. Pertama, ia akan menanyakan dua pilihan antara api dan air. Maka kita akan memilih api. Karena apa? Karena di dalam jawaban Dajjal itu, di dalam jawabannya tersebut sudah ditukar. Di dalam api terdapat surga Firdaus, dan di dalam air terdapat api neraka yang sangat panas. Kemudian tidak sampai di situ saja. Lalu Dajjal mematikan kita, lalu menghidupkan kita kembali, lalu bertanya, apakah kamu sudah percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka kita akan menjawab, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka Dajjal akan membunuh kita. Akan tetapi kita mati di jalan Allah atau mati syahid. Setelah kejadian itu, turunlah Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Nabi Isa lah yang akan menyerang Dajjal dan akan membunuh Dajjal. Setelah kejadian itu, datanglah Ya'juj yang penghancur bumi. Itu adalah makhluk Allah perusak bumi dan salah satu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ia tidak hanya satu atau dua orang, melainkan 1/999. Bayangkan kita satu manusia ini saja, mereka ada 999. Summa nauzubillah. Mereka sangat besar, berkali-kali lipat, dan mereka lah yang akan menghancurkan dunia ini. Dan tanda-tanda hari kiamat kemudian ialah tumbuhnya rumput yang menghijau, tanah yang subur dari Arab Saudi, yang dimana itu juga salah satu tanda hari kiamat. Dan ada pula orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kafaru
بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur pula terhadap pertemuan dengannya. Maka amal mereka akan sia-sia dan mereka tidak diberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah dari zaman ini kita berbanyak amal kita untuk bekal di hari kiamat kelak. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan di akhir zaman inilah kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini saja pidato singkat saya. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah yang kita katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.